Ada pertanyaan yang sering ditanyakan mahasiswa kepada saya. Pertanyaannya yaitu, Pak Robi, gimana sih mencari judul skripsi yang gampang? Yuk, mari kita bahas bareng-bareng, mudah-mudahan menjadi inspirasi buat teman-teman. Saya, Robi Ulendra, selamat datang di YouTube channel saya. Oke, teman-teman semua, seperti yang saya jelaskan di video awal tadi, saya akan coba membahas tentang bagaimana cara mencari judul skripsi yang gampang. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang skripsi, teman-teman, kita tidak akan menemukan hal yang gampang atau bahkan sampai yang terlalu gampang. Tetapi mungkin ada tipsnya bagaimana skripsi kita itu mudah dikerjakan karena ada faktor-faktor teknis yang memang mudah kita temukan, mudah kita cari, dan hal yang lainnya. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, teman-teman jangan lupa untuk subscribe YouTube channel ini, share, like, serta komen, serta follow Instagram saya di @robiulendra dan @skripsimahasiswa. Oke, teman-teman, yang pertama yang memudahkan kalian untuk mencari judul skripsi adalah kalian menentukan topik atau judul skripsi yang sesuai dengan minat bakat kamu. Bisa saja mulai dari mata kuliah yang kamu sukai atau hal-hal yang kamu bisa. Misalnya kamu jago matematik, ya berarti cari judul topik yang terkait dengan hal tersebut. Karena ketika kita sudah mengambil judul skripsi sesuai dengan minat bakat kita, tidak ada lagi kata sulit. Kita enjoy saja mengerjakannya. Jadi tidak ada faktor-faktor yang wah kayaknya berat banget kalau misalnya disesuaikan dengan minat atau bakat kita. Nah, itu yang pertama. Yang kedua juga menentukan objek penelitian. Jadi mencari judul yang gampang itu kalian harus cari juga objek penelitian yang memang kalian mudah masuki. Maksudnya mudah meminta datanya, mudah bertanya-tanya, mudah mewawancara, interview, dan yang lainnya itu sama saja. Nah, itu yang kalian mudah. Pak Robi menganjurkan misalnya kalau kalian mau mencari tempat atau objek penelitian yang memang ada orang yang memang bisa kita kenal atau yang kita tahu gitu, sehingga nanti tidak terlalu menjadi masalah ketika pada tahap ataupun proses pengumpulan data. Kemudian yang selanjutnya adalah kalau bisa judul yang banyak referensi jurnal ataupun buku ataupun artikel ilmiah, tapi ini mengenai topik dari pembelajarannya atau metodenya ya. Jadi topik atau metodenya, bukan judulnya. Jadi secara konsep kalau bisa kamu membuat judul skripsi itu yang banyak diulas dari jurnal-jurnal ataupun referensi ataupun artikel-artikel ilmiah. Kalau memang biasanya kalian mencari judul itu hanya 1-2 referensinya, ya masih oke sih, tetapi kalian sangat kesulitan untuk mencari teori-teori yang lain. Sehingga nanti kalian mengerjakan pada bab 3 ataupun bab 4 itu kesulitan mengerjakannya karena nggak banyak referensinya. Kemudian yang selanjutnya nih tips dari Pak Robi, sebenarnya kalau bisa judul skripsi atau pembahasan skripsi kalian itu kalian mirip-miripkan atau samakan atau satu objek penelitian dengan sahabat, teman dekat, ataupun pacar kalian, sehingga nanti ketika mengerjakan kalian bersemangat, kalian bisa berdiskusi, kalian bisa mencari data bareng, kalian bisa mengulas atau membahas tentang revisi-revisi yang ada dari dosen pembimbing kalian. Nah, itu faktor X-nya di situ. Kalau kita sendirian mengerjakan skripsi, itu kayaknya males. Kemudian kadang kalau udah mager gitu, istilahnya anak sekarang, itu udah susah untuk mengerjakan skripsinya. Dan yang terakhir adalah judul skripsinya tidak pasaran. Nah, ini agak berbeda sedikit. Kalau yang di poin kedua itu artikel jurnalnya banyak, tapi kalau yang kelima ini judul skripsinya tidak pasaran. Maksudnya ketika kita cari Google ya judulnya itu saja. Bukannya malah membuat gampang kalau misalnya judulnya pasaran, karena
kita kebingungan dengan banyaknya teori-teori yang dijelaskan di situ, kita kebingungan mau pakai yang mana. Kemudian ketika bimbingan, mungkin dosen pembimbingnya udah banyak tahu soal itu, sehingga tidak menemukan perbedaan-perbedaan antara yang kamu buat, sehingga nanti kalian disuruh untuk mencari perbedaannya. Nah, yang membuat sulit itu ya mencari perbedaannya, teman-teman. Oke, mungkin itu aja teman-teman materi atau pembahasan kali ini di YouTube channel saya, yaitu judul skripsi yang gampang gitu ya. Nah, sebenarnya sekali lagi tidak ada yang gampang, tetapi ada kemauan dan niat dari teman-teman serta kerja keras itu yang membuat gampang. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel saya, share, like, serta komen, serta follow Instagram saya di @robilendra dan juga @skripsimahasiswa. Kita ketemu lagi di next video. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.